Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sa'adatul hadirin al-muhtaramin minal asatidatil fudala wa minal kawadir al-kurama. Hadirin daripada ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah dan para kader yang disayangi Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih menghidupkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga kedatangan kita di halaqah tadabburiyah menimba ilmu walaupun sedikit, fama utitum minal ilmi illa qalilah, menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita ayat per ayat sesuai dengan kemauan pendirian kita dalam mencapai atau mendapatkan ilmu yang sesuai dengan kemampuan kita. Baik ustaz-ustaz yang saya cintai dan saya hormati, semoga Allah selalu melindungi kita dalam segala aktiviti kegiatan, mulai dari tidur sampai kita kembali ke tidur lagi. Ayat ini Masya Allah menerangkan kepada kita bahwa di sini adalah kekuatan. Sebab dalam perjuangan ini memerlukan kekuatan. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Hendaklah kalian semua telah mempersiapkan wa'iddu lahum ma stata'tum, maka digunakan fi'lun madin. Telah mempersiapkan wa'iddu lahum min quwwah, dari sebagian kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khail, ribatul i'dad al-akhar, artinya persiapan yang lain, yaitu kuda. Ya, persiapan kuda sini tidak semata-mata kuda, adalah persiapan sesuai dengan taghyiruz zaman, sesuai dengan ketentuan zaman yang dimiliki oleh kekuatan. Wa turhibuna bihi aduwallah, dengan kekuatan tadi, min quwwatin dari sigon nakirah, itu artinya ma'rif nakirah yang artinya umum. Turhibuna bihi aduwallah, yang mana menakut-nakuti musuh Allah. Wa turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, dan musuh-musuh akharina min dunihim, dan yang lainnya. Wallahu akharina min dunihim wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Mengapa Ustaz menggabungkan kuwah? Karena kuwah di sini sebagaimana kita baca dalam Al-Qur'an, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kamu tidak melempar tapi ala, kemudian Allah menunjukkan ala fa inna fir rami quwwah. Dengan kekuatan lemparan makin kuat, makin dapat pula kita mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita. Maka di sini ada Ustaz gabungkan dari ayat-ayat munasabah sebelumnya, dan ini adalah diperlukan kekuatan. Dengan kekuatan apa? Kekuatan imaniyah, al-qawiyah, al-mu'minah, kekuatan mukmin yang al-atqiya warabbaniyun. Nah, sebelumnya ayat mengatakan rabbani. Kita ini harus menjadi orang-orang yang rabbani, yang ulama, yang al-atqiya, as-salihah. Setelah kita menjadi orang rabbani, Allah menjelaskan menggabungkan ayat tadi, maka kita tidak boleh wahan, lemah. Ya, kita tidak boleh lemah atau bermalasan, wa ma dha'fu, atau kemalasan yang mempunyai sifat lemah. Wa mastaqamu artinya berlindung pada musuh. Ini tiga sifat ini. Kemudian Allah menggabungkan lagi ketiga sifat ini supaya kamu menjadi orang yang sabar. Dari sinilah kita bisa mengambil satu makna. Ini adalah doa, kekuatan doa, yakni kekuatan doa al-ma'nawiyah. Maka disebutkan dalam ayat ini.
Sebelum kita masuk kepada doa kekuatan al-ma'nawiyah, mari kita sama-sama simak daripada i'rab Al-Quran. Di dalam Allah menetapkan bahawa doa itu adalah sesuatu yang senjata. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa mukhul ibadah. Kemarin karena dikatakan mukh ini adalah ini yang ubun-ubun kita. Maka kita perlu doa. Maka dalam hal ini mari sama-sama kita menyimak doa mukhul ibadah dari i'rab sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yatadamman, artinya ayat i'rab ini mengandung annal waw atifah. Ma di sini ma nafiyah. Ma kana fi'lun madin nakis. Wa ma kana qauluhum qaulu khabaru kana. Muqaddamun, dia didahulukan. Illa sebagaimana kita ketahui sebelumnya adatu hasrin, alat takhsis. Illa an qalu masdar al-muawwal fi mahalli raf'in ismu kana. Wal jumla rabbana ghfir lana hiya maqulul qaul. Maqulul qaul artinya yang perlu kita baca. Tempat untuk kita baca. Untuk doa. Wa kullu fi'lin doa fiha. Dan setiap fi'il yang kita lakukan adalah doa di dalamnya. Doanya apa? Tiga saja. Ighfir, maafkanlah aku, atau maafkanlah kami kalau dalam bentuk jumlah. Sabbit, ya Allah, berilah kekuatan pada pendirian kami, ketetapkan kami. Dan yang terakhir adalah memintakan ansur. Dari tiga doa ini merupakan satu kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Musuh yang nyata atau musuh yang tidak nyata. Kemudian ikfir, sabbit, unsur. Keterikatan doa ini ma'tufun ala ma qablahu. Dia menjadi ma'tuf atas sebelumnya. Kemudian apa yang kita minta doa dari situ adalah pertama waghfir dzunubana. Yaitu illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Dari pertama dzunubana, maf'ulun bih. Yang kedua doa yang kita minta kepada Allah wa israfana. Jangan sampai kita itu berlebih-lebihan tindakan kita dalam perkara kita. Dan semuanya ini dzunubana wa israfana ma'tufun alaih. Wal jumlah akhirah, jumlah yang akhir, dan semuanya ma'tuf dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian jumlah akhirah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wangsurna 'alal qaumil kafirin. Tatadammanu muta'alliqatu an-nasr was-sisa. Ini bergantungan dengan kemenangan dan sifat daripada kemenangan. Ini seringkas daripada i'rab. Tadi Ustaz sudah menyampaikan mukadimah secara umum. Maka sekarang mari kita sama-sama mendengarkan Mufassir Al-Alim Al-Alam As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini. Baik Ustaz, yang saya cintai, yang saya hormati, tafsir dalam ayat ini, tafsir ayat 147, tafsirus Sa'di al-ayat 147 min surati Al-Imran yubayyin anna qaula Allah ta'ala wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini maksudnya adalah doa shadiq. Doa yang dari hati yang suci, yang ikhlas. Jangan main-main dalam doa. Ini siapa yang berdoa? Minal mu'minin. Hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ribbiyun. Orang-orang yang rabbaniyun. Al-atqiya as-salihah. Al-atqiya as-salihun. Al-aqwiya fil iman. Apa yang mereka doa?
fi awqatis syiddah. Jadi bukan fi awqati sarra, tapi fi awqatis syiddah. Karena kita doa itu selalu kalau kita sudah melawan musuh, melihat musuh kekuatan yang luar biasa, disitulah marilah kita sama-sama mengadakan tangan kita berdoa dalam hati kita atau berdoa infiradi atau jama'i. Tapi tetap dalam berdoa kita perlu doa jama'i di dalam peperangan ini. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam perang Uhud dan perang Badar. Jadi dikatakan awqatus syiddah. Awqatus syiddah ini adalah awqatu dalam peperangan yang memiliki kesukaran atau tantangan. Jadi kita jangan sampai ada tantangan-tantangan yang besar, kita tidak mau berdoa. Itu maknanya syiddah. Apa yang kita minta pada Allah, ya yatlubuna fihi dalam doa, kita minta dalam doa satu al-maghfirah. Pengampunan. Pengampunan daripada apa? Lidzunubihim, dari orang-orang yang mukmin atas dosa-dosa mereka. Wa zillatihim, dan kesalahan-kesalahan mereka yang telah mereka lakukan. Kemudian apa yang kedua yang kita berdoa? Dua, wa yas'aluna as-sabat lahum 'alal haqqa wa tamkini fi muwajahati a'da'il kafirin. Kita memintakan kita tetap sabat, tidak lari dari ketakutan dalam kebenaran. Kemudian kita sebagai diberikan Allah tamkin. Tamkin ini adalah sesuatu yang ditetapkan Allah bahwa kamu akan mendapatkan ketetapan dalam pendirian dalam menghadapi musuh. Itu yang dimaksud dengan tamkin. Wa tamkin fi muwajahati adaihim al-kafirin. Tamkin kita sabat, setelah kita sabat kita akan dapatkan tamkin, ketetapan yang kuat dari ma'unatillah, dari pertolongan Allah. Pasti Allah akan menolong kalau orang sudah sabar pasti ada tamkin dari Allah di dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Itu orang-orang kafir. Wa an hadad doa yang dalam saya Ustaz tadi bacakan dan kita bacakan tadi, yadullu ala sidqi imanihim. Pertama adalah kebenaran iman. Wa iqrarihim, mereka mentakrirkan sidq itu dalam hati mereka, kemudian dilakukan dalam pengamalan mereka. Bi anna nasra, sesungguhnya kemenangan itu la ya'ti illa minallahi wahdah. Bahwa kemenangan itu tidak akan datang kecuali hanya kepada Allah. Setelah kita memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Wa annahu ya'tarifuna ba'dahum wa hajatahum limadadillah wa auni. Dan dia pasti orang yang berdoa tadi dengan 3 sifat yang Musa sebutkan tadi, mereka akan mengakui bahwa mereka itu lemah di hadapan Allah. Dan mereka itu berhajat pada Allah. Doa itu kita hajat, itu dia lemah. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak mahajat pada lain. Wa antumul fuqara. Fakir di sini artinya muhtaj. Apa yang kita muhtaj pada Allah adalah kekuatan. Madad, pertolongan. Madad sini artinya pertolongan. Jangan sampai kita syirik dalam madad sini. Kadang-kadang ya Ali madad. Ini yang selalu digunakan oleh Syiah. Ya Ali madad, ya Ali tolonglah aku. Ya Fatimah madad. Ya Abdul Qadir Jailani madad. Ya Fulan madad. Jadi orang-orang soleh yang sudah meninggal jangan kita takdimkan. Akhirnya kita syirik. Di sini adalah madad hanya Allah saja. Wa aunuh. Limadadillah wa aunihi, pertolongan. Itu keterangan singkat daripada doa. Jadi doa ini mari kita selalu dengungkan dalam kehidupan kita. Walaupun doa-doa itu banyak. Tapi kalau doa maksurat ini adalah doa yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih baik, lebih utama daripada doa-doa yang lain. Yang tidak tahu maknanya kemudian kita sebutkan. Tapi doa maksurat atau taujihat yang kita baca dalam wirid itu adalah doa-doa maksurat. Maksurat itu apa artinya? Artinya asar dari Allah dan Rasulnya. Itu namanya maksurat. Kemudian kita di sini disebutkan taujihat. Dengan makna taujihat. Taujihat di sini kita tahu. Memberikan taujih kepada anak-anak kita. Membaca. Sebab di dalam doa-doa itu ada taujihat.
yang mengandung makna yang sangat mendalam dalam berdoa kita kepada Allah. Itu namanya taujihat. Baik Ustaz, kita akan mengakhiri dalam doa dalam tafsir ini sebagaimana berikut. Mengapa kita doa dengan Rabbana? Rabbana ighfir lana dzunubana. Mengatakan Rabbi karena kita berjamaah. Jadi jamaah ini sangat penting. Menciptakan profesional dalam bekerja itu perlu jamaah. Jamaah itu minal muslimin. Jadi kita berjamaah. Dengan berjamaah ini akan menambahkan kekuatan kita dalam kontribusi kita kepada umat, kontribusi kita pada bangsa. Kalau kontribusi dengan tidak berjamaah, maka Allah selalu mengatakan dalam Rabbana. Yatlubuna maghfirah, kita meminta pengampunan dosa. Allati waqa'at minhum amdan aw sahwan. Karena dosa ini baik disengaja atau tidak disengaja. Kenapa disengaja? Kadang-kadang kita misui orang atau kita memaki orang, kita menyalahkan orang. Itu berarti dosa yang sengaja kita lakukan. Itu namanya amdan. Wasahwan kita lupa. Lupa apanya? Artinya kita tidak tahu kita ucapkan kata-kata itu. Sebetulnya itu sahwan. Jadi sahwan itu adalah dari syaitan. Wa ma ansani illa syaitan. Jadi kita jangan sampai berdoa itu jangan sampai tidak. Karena dalam arti solawat itu doa. Jadi kalau kita mengartikan solat itu kan kalau kita artikan dalam istilah am, muftahatun bitakbir, kita mulai dengan Allahu Akbar wa taslimun dan bersalam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makna solat. Itu makna solat. Jadi kalau makna doa di sini adalah makna solat sini doa. Maaf. Jadi wa israfana diantaranya kita jangan sampai berlebihan dalam perkara kita. Jadi kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ampunan dosa kita ini diampuni sehingga Allah tajawuzil hudud, sehingga hudud kita dalam bekerja itu tidak berlebihan dalam perkara kita dan dalam syu'uni'im kita dan urusan kita. Wa adabu dhabtiha bisabri, karena kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mengikuti syariat Allah. Jadi berdoa ini tidak mungkin kita berdoa secara nafsiyah, syakhsiyah, tapi ada tuntutan dari Allah. Wa yashmalu dzalika lisrafil qital aw fi ghairi, dan ini mengandung israf ini jangan sampai kita berlebihan dalam qital atau di luar qital. Di luar qital seperti kita ditarbiyah oleh pendidikan kita hidayatullah. Kemudian yang terakhir, wangsurna alal qaumil kafirin. Ini yang paling terakhir. Karena kita minta pada Allah talabus syarih, kita meminta langsung pada Allah kemenangan atas musuh-musuh orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir li'annahum ya'maluna anna nasra biyadillahi wahdahu. Dan kita mengetahui orang-orang mukmin itu berdoa atas kemenangan orang kafir karena mereka mengetahui bahwa kemenangan itu hanya di tangan Allah saja. Wala sabila lahum ila intisabi duni. Tidak ada jalan untuk Allah memberi kemenangan kecuali dengan izin Allah. Al-khulasah. Khulasah dari ayat ini menerangkan min wajihatin nadar as-Sa'di daripada riwayat atau tafsir Sa'di mengatakan hadhil ayatu tazharu sidqa imani mu'minin. Hadhil ayat menerangkan bahwa kebenaran iman seorang mukmin. Wa hajatihim, dan hajat orang mukmin al-massah, kebutuhan yang mendesak, itu masa lirabbih kepada Allah fi asyaddil mawaqif, di dalam cobaan-cobaan dalam peperangan, dalam perjuangan. Itu pertama. Kemudian ta'allimul mu'minin, ayat ini mengajarkan pada mukmin ayat tadarra'u ila Allah bidu'ai shadiq, supaya dia bertadarru', khusyuk, khudu', al-inqiyad, wal buka kepada Allah saja dalam doa yang benar, Kemudian wa yukirru, yang ketiga, wa yukirru bidhafihim, dan mereka mengakui kelemahan mereka. Itu syarat-syarat doa. Wa yatlubu minhu al-maghfirah, satu, wasabat wan nasr. Tiga itu saja yang diminta dalam doa ini.
fan nasr. Wallahu al mudabbir wal mustajib. Hanya Allah saja yang mudabbir dan mustajib dalam doa kita. Jadi marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemenangan kita di tangan kita insyaallah. Jadi dengan 3 yang diajarkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesimpulan adalah mohon pengampunan dosa kita, mohon adanya kelebihan kita, israf kita yang terlalu melampaui batas, kemudian wasabbit aqdamana supaya Allah menguatkan kaki-kaki kita. Kaki-kaki kita ini kenapa? Karena dalam pendirian ini adalah aqdam, qadam. Kalau qadam ini kuat, maka pendirian kita kuat. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wal khairu lil jami'.